buat kami semua. Berfirmanlah Bapa, beracarlah buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang sepakat katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Bulan September selalu orang berkata September ceria. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu selalu ingat, setiap saya khotbah itu pasti adalah bulannya sudah berganti Bapak Ibu. Ya, kita sudah masuk di bulan September, bulan yang berber. Kita percaya adalah bulan yang penuh berkat buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Iya, coba soundnya dikasih yang baik. Ini suaranya nganging begini. Coba, oke, satu kecilin dikit. Tes 2. Oke, ya, oke, makasih. Ya. Nah, Bapak Ibu, di bulan September ini kita bicara tentang kesatuan hati. Ucapkan sama-sama 2, 3. Kesatuan hati. Lebih keras Bapak Ibu, 2, 3. Kesatuan masih belum ya, baru 2, 3 orang. Oke, kita bersepakat dulu, bersatu hati. 2, 3. Kesatuan hati. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang kesatuan hati itu adalah kata yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Nah, dengan baik umat Tuhan pagi ini, kata sulit untuk dilakukan bukan berarti tidak bisa. Halo, amin. Katakan kita pasti bisa. 2, 3, kita pasti bisa. Sekalipun sulit, pasti bisa. Hanya persoalannya mau atau tidak, itu aja. Jadi biarpun sulit, biarpun tidak bisa, selama kita serius sungguh-sungguh, kita bersehati, bersepakat pasti bisa terjadi. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ini adalah hati Yesus bagi gereja. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, saya ingin Bapak Ibu kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini adalah doa Yesus supaya apa? Semuanya menjadi satu. Satu di sini bukan orangnya, jadi satu semua. Satu di sini bicara tentang hati mereka, itu bagaimana bisa bersatu. Katakan bersatu. Ya, ini doa Yesus Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu selama 2 bulan ke depan. September dan Oktober. Bagaimana kita belajar membangun yang namanya kesatuan hati kita. Nanti saya akan jelaskan beberapa poin penting yang menyebabkan kenapa orang itu sulit untuk bersatu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kesatuan hati adalah kunci kebangunan rohani bagi gereja. Katakan 2, 3. Kesatuan hati adalah kunci kebangunan rohani bagi gereja. Jadi benar Bapak Ibu, sebuah hal yang sangat simpel. Ketika gereja mau mengalami sebuah revival, sebuah kebangunan rohani, dimulailah dengan kesatuan hati. Contoh Bapak Ibu, di Jawa Timur ada gereja yang mulai, kalau tidak salah itu dia mulai di tahun 80-an. Dengan 3 pengusaha, dengan bermodalkan kesatuan hati. Mereka merintis dari nol dan sekarang Bapak Ibu tahu, mereka menjadi gereja yang paling besar. Bahkan terbesar di Jawa Timur. Ya, gedungnya itu sekali ibadah bisa menampung 25.000 orang. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari kesatuan hati. Ya, dengan 3 orang pengusaha
mereka bersatu hati, mereka punya kerinduan, mereka bersepakat sehingga terjadilah sebuah kebangunan rohani. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu Taman Surya bisa mengalami sebuah kebangunan rohani? Dimulai dengan kesatuan hati. Katakan 2, 3, kesatuan hati. Ini akan saya ulang supaya apa Bapak Ibu? Ini benar-benar nancep, benar-benar rema di dalam pikiran kita, hati kita, hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tanpa kesatuan hati nggak mungkin terjadi sebuah revival, sebuah kebangunan rohani nggak mungkin. Jadi kesatuan hati itu kuncinya. Bapak Ibu yang rindu haus melihat Taman Surya, GPK di Taman Surya mengalami sebuah kebangunan rohani, mulai dengan kesatuan hati. Ini contoh Bapak Ibu. Gereja harus kembali hari-hari ini kepada gereja mula-mula. Mujizat gereja mula-mula sambil memuji Allah. Artinya benar-benar pada saat itu gereja mula-mula, Yesus Tuhan Allah itu benar-benar disanjung tinggi, dimuliakan, dielu-elukan, diagungkan. Dan mereka disukai semua orang. Hari-hari ini pertanyaan kita berjawab jujur. Apakah gereja disukai semua orang? Belum tentu. Bahkan bos-bos berkata, gua gak mau punya karyawan Kristen. Bos berkata demikian. Lo Kristen, gua gak jadi. Sebaliknya, karyawan berkata gua gak mau punya bos Kristen. Munafik. Bos kecewa, karyawan kecewa. Dengan siapa? Dengan Kristen. Mereka disukai semua orang. Baca sama-sama. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini benar-benar sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Ini sebuah kebangunan rohani yang benar-benar alami, yang benar-benar yang Tuhan lakukan. Kenapa? Dimulai dengan yang namanya ada kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati, gereja gak akan mengalami sebuah kebangunan rohani besar. Hari-hari ini yang terjadi bukan orang-orang tiap hari diselamatkan. Tapi hari-hari ini terjadi apa tiap-tiap hari? Jemaat pindah gereja. Kita bersyukur jemaat Taman Surya, jemaat yang setia dengan gereja lokal. Tepuk tangan buat Tuhan. Penyebab utama hancurnya gereja karena gereja gagal fokus. Tadi yang saya katakan, gereja yang berkembang pesat, saking pesatnya menjadi pembicaraan yang tidak sehat. Sampai di media massa, di televisi. Mereka mulai dari nol dengan kesatuan hati. Tapi sayang, ketika mereka besar, sampai mereka meninggal, tidak terselesaikan masalah itu. Jujur Bapak Ibu, saya bicara seperti gini bukan menghakimi siapapun. Tapi saya sedang belajar mengingatkan diri saya. Supaya tidak gagal fokus. Bisa bilang amin? Mari kita belajar Taman Surya. Dari jemaat gereja yang kecil. Kita tetap fokus pada panggilan gereja yang sebenarnya. Di Jawa Timur juga saudara, saya sengaja pakai kata bahasa Jawa Timur, saya tidak pakai kota, karena pakai kota pasti ketahuan. Di Jawa Timur ada satu gereja, hari-hari ini saudara di tengah-tengah COVID, perpuluhannya naik 2 kali lipat. Wow! Bagaimana dengan Taman Surya? Perpuluhannya naik atau turun? Jawab sendiri Bapak Ibu. 2 kali lipat. Kenapa saya tahu? Karena salah satu pemimpinnya telepon saya dan dia konseling dengan saya. Dan Pak Bambang tahu, sejak gereja kami Pak Bambang
perpuluhannya naik 2 kali lipat, gereja jadi punya masalah. Gereja jadi bermasalah. Gereja gagal fokus. Contohnya ketiga, di kota Jakarta, tadi Jawa Timur, sekarang di Jakarta. Gereja yang tadinya tenang dan damai, tidak ada keributan. Tapi sejak ada satu jemaat memberikan perpuluhan lumayan cukup besar, 1 miliar. Itu perpuluhan Bapak Ibu. Sejak gereja menerima perpuluhan 1 miliar, gereja itu jadi bermasalah. Akhirnya gereja ribut dan kacau. Gereja gagal fokus. Dan masih banyak lagi contoh Bapak Ibu. Nah, sebab itu pastikan gereja Taman Suri adalah gereja yang tidak gagal fokus. Katakan amin. Amin. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu dari Kejadian 11, ini adalah Menara Babel. Kita belajar sama-sama bagaimana mereka bersepakat bersehati membangun puncak sampai ke langit. Wow, ini luar biasa saudara. Dan apa yang Tuhan katakan tentang mereka? Adapun Kejadian 11 ayat 109, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah data di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, lihat saudara, mereka membangun, memperkokoh kesatuan hati. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Oke. Juga kata mereka, marilah kita dirikan. Mereka semakin meneguhkan kesepakatan mereka, kesatuan hati mereka. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan Tuhan berfirman, lihat saudara, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang sama-sama, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuhan. Tuhan bilang ini baru awal perbuatan rencana mereka. Tuhan bilang apa? Apapun yang mereka buat, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan tidak mungkin tidak terlaksana. Jadi apapun yang mereka buat artinya pasti dapat terlaksana. Nanti saya akan bongkar tentang kuasa kesatuan hati di bulan Oktober. Ya. Dahsyatnya kesatuan hati saudara. Tuhan yang bilang. Jadi saya ingatkan jemaat Taman Surya. Jangan pernah mimpi. Kalau kita nggak punya kesatuan hati. Apapun program, apapun yang kita kerjakan, kita buat hasilnya nothing. Nol besar, zero. Nggak ada hasilnya. Dimulailah dengan sebuah kesatuan hati. Akan terjadi sebuah kebanggaan rohani yang besar. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang menerima Allah kita. Kalau Bapak Ibu yang suka buka YouTube, yang suka ada di medsos, media sosial, Bapak Ibu melihat kondisi gereja hari-hari ini takut. Karena mereka saling merajam, saling menghakimi. Ada yang bilang bidat, ada yang bilang penyesat. Bapak Ibu sebenarnya, siapapun yang buat kesalahan kita nggak perlu menghakimi. Bapak Ibu setuju? Amin. Kalau dia salah, kalau dia berbeda, ya sudahlah, kita nggak perlu menghakimi. Itu sesama gereja Tuhan. Bagaimana kita belajar
Biarpun tidak sama, tapi bisa bersatu hati. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini nggak gampang loh. Bapak Ibu punya sendal, punya sepatu, sama nggak bentuknya? Hah? Angkat tangan yang sama bentuknya. Ayo. Yakin sama? Mana mungkin sama, lihat Bapak Ibu. Satu mengalok ke sini atau ke sini. Kalau sama Bapak Ibu kacau. Nah, kita belajar Bapak Ibu nanti bagaimana kita membangun kesatuan hati. Sekalipun tidak sama, tapi tetap kita bisa berjalan bersama. Amin Bapak Ibu. Kita belajar Bapak Ibu, ya. Oke. Ayat ke-7. Tuhan bilang apa? Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Kalau Tuhan nggak kacaukan bahaya. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi kacau saudara. Ketika mereka ngomong satu dengan lain gak ada yang nyambung, gak ada yang connect. Mau bikin apa? Ya sama juga kalau kita pergi ke China. Ya dia ngomong kita gak ngerti dia ngomong apa. Kita ngomong dia juga gak ngerti. Kecuali saudara ngerti bahasa China. Ya dia pun dia ngomong kita gak ngerti. Karena apa? Gak ngerti bahasanya, gak nyambung. Atau kita pergi ke Rusia. Gak tahu saudara. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mulai terjadi kekacauan. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Udah gak ada lagi kesatuan hati. Kacau. Berantakan. Gagal total. Mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balakan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka disalahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ini adalah cikal bakal awal bahasa seluruh dunia. Awalnya Tuhan ciptakan satu bahasa. Mereka bersepakat bersehati tapi dengan tujuan maksud yang salah dan keliru. Nah kita belajar saudara pagi hari ini. Kunci untuk bisa bersatu. Yang pertama saudara. Sama-sama katakan 2, 3 adanya apa? Tujuan yang sama. Kalau kita mau punya kesatuan hati, mari punya tujuan yang sama. Tujuan mereka orang Babel waktu itu mendirikan kota yang menara puncaknya sampai ke langit. Sama-sama baca 2, 3, tujuan hidup kita sama yaitu apa? Untuk memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan 2, 3, tujuan hidup kita sama yaitu apa? Untuk memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Itu tadi saya katakan gereja sudah mulai gagal fokus. Kenapa saudara? Karena bukan lagi jiwa-jiwa yang dirapatkan. Bapak Ibu pernah mendengar ada gereja yang rapat tentang jiwa-jiwa. Itu sampai beberapa hari mereka nginep. Hampir nyaris tak terdengar. Ini membuat Tuhan jadi sedih saudara. Itu yang saya katakan gereja hari-hari ini mengalami gagal fokus. Kenapa? Fokusnya bukan lagi jiwa-jiwa. Gereja sudah punya kepentingan. Bahaya saudara. Tadi saya katakan kan dimulai dengan orang-orang yang punya kesatuan hati. Membangun gereja dari nol. Akhir gereja itu menjadi besar dan besar. Dan ketika besar mereka sudah hilang kesatuan hati. Kenapa? Gagal fokus. Yuk Bapak Ibu, mari Jemaat Taman Surya. Saya adalah orang hamba Tuhan yang seringkali mengucapkan, baik dalam rapat, dalam khotbah, di mana-mana. Mari miliki hati yang mencintai jiwa-jiwa. Katakan jiwa-jiwa. Sekali ketika gereja tidak punya hati lagi buat jiwa-jiwa, gereja gak bisa lagi nangis buat jiwa-jiwa. Sudahlah Bapak Ibu, kita gak bisa bikin apa-apa. Kunci saya begitu semangat on fire di tengah-tengah COVID-19 karena saya punya hati buat jiwa-jiwa. Kalau bicara mengenai jiwa-jiwa, saya adalah orang yang sangat antusias, yang sangat bersemangat, bergairah. Kenapa saudara? Karena Yesus datang ke dunia, meninggalkan segala kemuliaan, kealahan,
lahir di tempat yang hina dina, tujuannya untuk apa? Jiwa-jiwa. Mereka punya tujuan yang sama, membangun menara, makanya dahsyat saudara. Gereja kenapa gak dahsyat? Karena gereja tujuannya sudah beda-beda. Taman Surya dikatakan jemaatnya maju karena setiap hari ada pertambahan jiwa-jiwa. Halo? Amin? Di Citra 5, saya gak sebut gereja apa. Di Citra 5, itu ada gereja yang baru. Ya tahun lalu kalau gak salah mereka mulai merintis dengan satu ruko. Saya khotbah tahun lalu di gereja itu satu ruko. Tapi saudara tahu sekarang dia sudah lagi tidak pakai satu ruko. Sudah pakai 2 ruko. Beberapa bulan yang lalu saya khotbah diundang di situ dan sudah menjadi 2 ruko. Dan saudara tahu gembalanya bilang sama saya begini, Pak Pendeta Bambang, dibilang gereja kami over penumpang. Penumpangnya terlalu banyak. Sekali itu jemaat dilarang untuk tidak ibadah, itu bangku-bangku tidak ada yang kosong, sudah penuh dengan jiwa-jiwa. Ibadahnya pagi dan sore. Justru dia bilang begini Pak Pendeta Bambang, orang gereja hari-hari sedang mengalami kemunduran jemaat, gereja kami di tengah COVID justru jiwa-jiwanya makin bertambah. Saya berpikir jelas bertambah. Kenapa? Saya melihat para pemimpinnya, jemaatnya begitu antusias, begitu lapar haus yang namanya jiwa-jiwa. Sampai saya bilang sama Bapak Ibu gembalanya, biarkan nilai itu benar-benar bukan hanya sekarang saya bilang. Tapi sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita mau komitmen untuk kita punya kesatuan hati dengan tujuan yang sama. Jiwa-jiwa bagi Yesus. Katakan amin. Amin. Jangan sampai begini Pak, aku tuh sibuk Pak, aku gak punya waktu. Saudara, saya sering kali berbicara kepada teman Surya begini. Kalau kita sibuk, kita gak punya waktu. Benar-benar sibuk gak punya waktu. Tiba-tiba ada yang telepon kita. Ini bahasa saya. Saat ini juga kita lagi khotbah nih, lagi dengar khotbah. Ada yang bilang begini di WA kita atau di SMS. Sekarang segera ke Bogor, ambil duit 5M. Jujur Bapak Ibu, berangkat, tinggalkan bangku ini, pasti nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena seluruhnya saat ini. Bapak Ibu tahu, ketika saya lagi boarding mau khotbah ke Medan dengan seorang pengusaha, saya bercanda sama dia, saya bilang bro, ini mau boarding nih ke Medan, tiket pesawat mahal nih, jutaan. Kira-kira kalau kita terima WA, harus berangkat sekarang ke Bogor ngambil duit 5M. Lu berangkat gak bro? Gue berangkat, sama gue juga berangkat. Kenapa gue pikir tiket 2-3 juta masih cuan dibandingkan 5M. Bapak Ibu setuju? Pura-pura gak ngerti ini Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena 5M jauh lebih bernilai, lebih penting dari segalanya. Bapak Ibu, kalau kita menganggap memenangkan jiwa bagi Yesus lebih penting dari segalanya, tidak ada alasan kita berkata gak punya waktu dan sibuk. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mereka punya tujuan yang sama, mendirikan kota yang menaranya puncak sampai ke langit. Maka itu terjadi, bisa terjadi kalau bukan Tuhan kacaukan. Tujuan hidup kita sama, yaitu untuk memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita fokus kepada jiwa-jiwa. Jangan kepada yang lain. Ini yang Tuhan doakan, ini yang Tuhan rindukan. Supaya gereja hari-hari tidak gagal fokus untuk jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Oke, bagian B. Mencari nama supaya terkenal. Tujuan mereka supaya tidak terserak. Tujuan hidup kita sama, yaitu apa? Sama-sama. 2, supaya nama Yesus dimuliakan. Saya adalah hamba Tuhan yang sangat sedikit ngeri, takut kalau saya udah mulai terkenal.
Ya, sejak saya punya YouTube dan mulai begitu banyak Bapak Ibu orang yang menonton YouTube saya selalu berkata, Tuhan jangan sampai nama Bambang yang terkenal. Setiap saya banyak jumpa, orang selalu berkata, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Itu melekat dalam hati pikiran mereka. Dan itu gaya ketika saya khotbah di YouTube. Saya berkata, Tuhan biar nama Yesus yang dimuliakan. Saya percaya begini Bapak Ibu. Tuhan izinkan COVID. Supaya apa? Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Setuju Bapak Ibu? Sebelum COVID saya pernah ngomong di Taman Surya. Itu begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Nama hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang bernubuat, yang bikin begitu, begini sebagainya. Tetapi sejak COVID Bapak Ibu dengar. Tidak ada nama hamba Tuhan siapapun yang hebat, yang besar. Baik di Indonesia, baik luar negeri. Kecuali hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi nama lain. Saudara, kita perlu sadar dalam hidup kita ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, melalui hidup kita nama Yesus dimuliakan. Kalau enggak, yang kedua, melalui hidup kita nama Yesus dihujat. Halo? Saya belajar Bapak Ibu, dijauhkan untuk kesombongan. Di tempat saya tinggal di apartemen. Bulan pertama waktu saya cek, kok kenapa? Meteran air saya 0. Saya diam. Tapi saya curiga, kenapa 0? Tapi waktu bulan kedua, waktu dicek lagi 0, saya bilang sama mereka. Saya bilang, tolong dicek dong. Kayaknya meteran air gue mati deh. Sampai pengelola bilang begini, bagus Pak Pendeta Bambang. Coba kalau warga yang lain pasti bilang mujizat terjadi. Saya bilang kepada teknisi tolong ganti meteran baru. Ya Pak, makasih Pak. Saya punya integritas. Dan saya cerita kepada banyak mereka. Gak perlu saya katakan kepada mereka saya adalah pendeta. Saya orang Kristen, mereka tahu. Dan nama Yesus dimuliakan. Kan Bapak Ibu? Mereka mencari nama supaya terkenal. Tujuan kita sama supaya nama Yesus dimuliakan, gak ada yang lain. Bukan nama kita yang dimuliakan. Nama Yesus yang dimuliakan. Ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan ini hati-hati. Makanya saya bilang gereja jadi gagal fokus. Biar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Ini saya ulang-ulang Bapak Ibu. Supaya kita semua sadar. Tidak ada nama lain. Katakan 2, 3. Tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Saya senang saudara. Ketika menyebut nama Yesus. Karena nama yang sangat begitu dahsyat. Karena Alkitab berkata Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong bawah langit ini. Yang olehnya manusia diselamatkan. Tepuk tangan buat Allah kita. Kecuali nama Yesus. Poin terakhir. Supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Tujuan hidup kita sama, yaitu supaya setiap jiwa tidak binasa. Ketika Bapak Ibu menghadiri kedukaan kematian. Ketika Bapak Ibu menghadiri kedukaan kematian di Jabar Agung, di Abadi atau di mana. Bapak Ibu tahu yang meninggal belum dalam Tuhan. Bapak Ibu hatinya hancur enggak? Atau biasa aja? Atau bilang gini, nggak pikirin. Saudara bukan, tetangga bukan, kenal juga kagak. Hati-hati loh Bapak Ibu. Hati kita nggak beres, nggak sehat. Bukan kita kepo. Justru kita belajar punya hati buat jiwa-jiwa. Kalau kita bisa menangis hari-hari ini karena bisnis kita hancur, ekonomi kita hancur, kita nggak punya uang. Pertanyaannya, bisa nggak kita nangis buat jiwa-jiwa?
Ini saya nggak pernah bosan untuk saya menceritakan berulang-ulang di Taman Surya. Saya berdoa buat papi mami saya, itu bukan setahun 2 tahun, dari sejak SMP kelas 2. Saya sudah mulai terlibat aktif melayani. Saya mulai berdoa buat papi mami saya. Tempat lantai 2 di Jelambar, depan kamar Om Daniel almarhum, itu adalah tempat di mana saya berdoa di sana. Saya menangis, saya berdoa menangis, menyebut papi mami saya supaya percaya Tuhan. Itu hati saya, saudara. Dan Tuhan percayakan, papi mami saya diselamatkan. Dan saudara tahu siapa yang baptis? Yang baptis papi mami saya adalah pendeta Bambang Irawan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Ada banyak pendeta, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk baptis papi mami saya dan anak-anak saya, anak-anak kami. Bahkan tidak menutupi kemungkinan ketika nanti mereka besar, mereka menikah. Kalau mereka tidak keberatan, saya adalah pendeta yang memberkati kedua putri kami menikah. Bukan saya egois, bukan saya gak percaya sama pendeta yang lain. Kenapa saya sadar ini, saudara, ketika saya mengikuti sebuah ibadah pemberkatan nikah di sebuah gereja besar di Jakarta. Yang memberkati anak yang menikah adalah papinya. Sejak dari itu saya berkata, Tuhan, kalau memang kedua putri kami dan nanti calon mantu setuju, sayalah yang memberkati. Kalau mereka tidak mau, ya pun tidak apa-apa. Saya tidak pernah paksa, karena ketika mereka dibaptis pun bukan saya paksa mereka, tapi karena mereka mau, saya yang baptis. Bukan hanya kedua putri kami, keponakan-ponakan kami juga saya yang baptis. Supaya setiap jiwa tidak binasa. Saudara, ayo kalau mereka punya tujuan yang sama, supaya mereka nggak tersebar ke seluruh bumi. Kita punya tujuan sama supaya jiwa tidak binasa. Kesatuan hati untuk ini yang kita perlu bangun. Jemaat Taman Surya. Amin. Oke Bapak Ibu, kita berdiri sama-sama. Kita baca Bapak Ibu. 2, 3. Kesatuan hati bukan pilihan, tapi keputusan hidupku bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mulai bangun kesatuan hati. Mulai pagi hari ini. Ini bukan pilihan, tapi sebuah keputusan yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Itu semua tidak terjadi mengalir begitu aja, enggak. Kita perlu melatih diri kita. Dengan apa? Tidak punya kepentingan yang lain. Ingat saudara, ketika gereja punya kepentingan, gereja akan hancur. Saya bisa banyak cerita. Yang dahulu gereja itu begitu besar, begitu megah. Hari-hari ini hancur gereja. Karena gereja gagal fokus. Mulai bangun dengan kesatuan hati. Dengan tujuan yang sama untuk jiwa-jiwa. Minta hatinya Tuhan pagi ini, Tuhan pakai hidupku. Di tengah-tengah COVID. Di tengah-tengah aku sibuk. Tetap aku melayani jiwa-jiwa. Di sini gak ada Pak Junaidi? Oke, mungkin di rumah dia ya. Sore ya, nanti ketemu saya sore. Pak Junaidi sekeluarga bisa dimenangkan bukan karena saya hebat. Tapi karena perbuatan Tuhan. Waktu itu Merke bilang begini sama saya, kok ini siapa anaknya Pak Junaidi? Si Jimmy masih ingat ya, Michael atau siapa tuh? Yang dulu aktif di gereja kita. Saya lupa namanya anaknya si Pak Junaidi. Yang besar lagi siapa dia namanya? Michael atau siapa saya lupa. Siapa? Eric. Dia youth aktif di sini. Itu satu anaknya youth, dia bilang poponya meninggal. Dia butuh penghiburan. Saudara, waktu itu kondisi saya bukan sehat, saya sakit. Demam saya tinggi. Mungkin kalau pada waktu COVID saya gak dikasih masuk saudara. Karena badan saya panas. Mungkin kalau diukur suhunya mungkin bisa 40. Tapi karena jiwa-jiwa saya bilang sama istri, yuk kita jalan. Waktu itu beliau masih tinggal di City Resort apartemen. Saya datang sama istri, saya layani. Dan sejak, kenapa? Julaiman,
bukan Junaidi, sorry, salah sebut makanya bingung semua ya. Iya, Jimmy juga bingung, Junaidi siapa katanya. Dia bilang gue pikirin. Iya Julaiman, Junaidi. Sorry Pak Julaiman lagi nonton. Namanya berubah ya. Kapan gue tumpengan kata dia. Sejak hari itu Bapak Ibu, satu keluarga dimenangkan bagi Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan tinggi di hadapan Tuhan. Datang hampiri dia. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau belajar merendahkan hatiku. Punya kesatuan hati. Untuk melihat taman surya penuh kemuliaan Tuhan. Untuk melihat taman surya jiwa-jiwa dimenangkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Tuhan kecuali nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah COVID, kami tetap bersemangat untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus beracara memberkati setiap umat-Mu yang hadir pagi ini di gereja. Baik Bapak Ibu yang secara online. Kami percaya kami semua pasti diberkati. Nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk. Tuhan berkati Bapak Ibu semua saudara. Oke, thank you Ko Engwan.